Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifa Esoyang, NIM 45141922, kelas A. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi mengenai kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan, sedangkan kurikulum 2013 yaitu langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP tahun 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara. Yang berikut yaitu aspek penilaian, dibagi menjadi 3, yaitu sikap atau spiritual sosial, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Yang berikut yaitu mata pelajaran. Mata pelajaran dibagi menjadi 2, yaitu wajib A dan wajib B. Di wajib A terdapat PKN, agama, bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, dan bahasa Inggris. Sedangkan di wajib B itu seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa daerah, dan bahasa asing. Yang berikut yaitu tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, yaitu di mana mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut yaitu menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Tahapan yang kedua yaitu kegiatan inti. Di kegiatan inti ini terdapat mengamati, menanya, menyimpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga yaitu tahapan penutupan, di mana di situ membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang berikut yaitu aspek penilaian, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Yang kedua yaitu keterampilan, di mana aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Yang berikut yaitu sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Tujuan kurikulum 2013 menurut Profesor Dr. Haji E. Mulyasa MPD dalam pengembangan dari implementasi kurikulum 2013 mengemukakan bahwa K13 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan peradaban dunia. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum 2013 difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakteristik peserta didik berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat demonstrasikan seperti didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajari secara konseptual. Yang berikut yaitu materi kurikulum 2013. Karakteristik kurikulum 2013 tentunya sepanjang tahun akan mengalami banyak perubahan termasuk dalam hal materi-materi, mulai tingkat SD sampai dengan SMA. Bahkan ada beberapa mata pelajaran telah dirampingkan dimulai sejak tahun pelajaran 2013 dan 2014 hingga kini. Kurikulum SD, SMP, dan SMA atau SMK terus mengalami perubahan-perubahan antara lain mengenai proses pembelajaran, jumlah mata pelajaran, bahkan jumlah jam pelajaran.
Jika melihat pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia, terhitung telah banyak kurikulum yang harus dikembangkan mengikuti tuntutan perkembangan pendidikan yang ada. Baik, itulah materi yang saya bahas mengenai kurikulum 2013. Makasih.